dan kemuliaan Lailatul Qadar. Hadirin wal hadirat as-shaimin as-shaimat yang saya hormati. Ada banyak kelebihan Al-Qur'an ataupun keutamaan Al-Qur'an itu sendiri. Pada kesempatan yang singkat ini saya hanya membahas 3 saja. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi obat untuk yang istiqomah bersamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia. Nah, di sini adalah himbauan kepada semua manusia, termasuk Pak Omon ini. Himbauan kepada Pak Omon juga ya. Pak Omon, sehat Pak Omon? Masya Allah, istiqomah terus ya Pak Omon ya. Iya. Wahai manusia, sungguh telah datang sebuah pelajaran berupa Al-Quran untuk pengobat hati atau pengobat dada. Karena memang di dalam dada kita ini banyak penyakit Bapak Ibu. Penyakit hati ya. Wahudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat yang lain Allah terangkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an itu, kata Allah, untuk menjadi penawar ataupun obat bagi orang yang beriman. Nah, di sini Al-Quran baik di surat Yunus tadi maupun surat Al-Isra memakai kata syifa. Karena di dalam bahasa Arab itu perduaan ada 2 ya. Ada dawaun, ada syifaun, artinya obat. Dawa itu artinya obat, tetapi tidak semua obat itu menyembuhkan. Bahkan ada obat yang ketika kita konsumsi itu alergi gitu ya. Tetapi syifa di sini adalah obat yang betul-betul menjadi penawar, terutama rohani kita. Maka kata Nabi Muhammad SAW, jika ada kegundahan di hati kita, kegelisahan yang tak kunjung reda, belum ada solusinya, Nabi mengajarkan, bacalah Al-Quran, tadaburi Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan ayat-ayat kandungan Al-Quran itu di kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah itu akan menjadi obat hati kita yang terbaik, kata Nabi kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi nih Pak Ridwan? 10. Baik. Kemudian yang kedua, kelebihannya yang Al-Qur'an yang kedua tadi, yang pertama Al-Qur'an akan menjadi obat. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an akan memuliakan orang yang istiqomah bersamanya, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya ataupun yang mengajarkannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia daripada nabi yang lainnya, daripada 24 rasul yang lainnya. Bahkan kata Allah, Nabi Muhammad itu paling mulia di muka bumi ini. Apa dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, kata Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW mulia? Karena Nabi Muhammad SAW Allah berikan wahyu ataupun mukjizat berupa Al-Quran. Lewat Al-Quran ini Nabi kita Muhammad SAW mulia. Jibril termulia daripada malaikat yang lain. Gelarnya Ruhul Amin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an ini juga malaikat Jibril mulia. Bulan Ramadan yang saat ini kita jalani, bulan yang penuh kemuliaan, penuh maghfirah, penuh barakah, juga mulia daripada bulan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sesuai yang ayat saya bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sesuatu, Bapak Ibu, halo, adik-adik masih fokus nih? Halo? Ya, kita dengarkan sebentar ya sebelum azan. Insyaallah kurang 8 sampai 9 menit lagi akan
azan maghrib. Sesuatu yang tadinya tidak berharga ataupun tidak bermanfaat, ketika dituliskan Al-Quran kepadanya, itu akan menjadi manfaat Bapak Ibu. Contohnya apa? Pak Omon, tahu kulit kambing? Tahu lah ya, kulit kambing ataupun kulit domba ya, ketika itu dijadikan sepatu, maka itu akan diinjak-unjak oleh manusia, akan ditempatkan yang paling bawah oleh manusia. Tetapi ketika kulit kambing itu ataupun kulit domba itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka itu akan dimuliakan oleh manusia, akan diagung-agungkan oleh manusia, bahkan akan dicium-cium oleh manusia ya. Nah, tak mustahil kita pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan kita selalu bersama Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran di kehidupan kita dan di keluarga kita. InsyaAllah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini. Ada di? Halo? Ya, masih fokus ya. Kemudian kelebihan Al-Quran yang ketiga adalah akan mendapatkan syafaat dunia, syafaat di alam barzah, syafaat di akhirat. Jadi 3 syafaat Bapak Ibu. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, saya ulangin lagi, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan 3 syafaat, dunia, alam barzah, dan di akhirat kelak. Di dunia, insya Allah semua urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam barzah, kita akan didampingi oleh Al-Quran. Ketika malaikat mungkar dan nakir melontarkan pertanyaannya kepada kita, insya Allah dengan didampingi Al-Quran itu akan mudah, dengan mudah kita jawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir itu. Di akhirat juga begitu Bapak Ibu, di mana di saat itu tidak ada pertolongan yang lainnya. Keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, kakak, adik kita, semuanya memikirkan diri mereka sendiri. Bagaimana kelanjutannya, baik atau buruk, masuk neraka atau masuk surga. Maka di saat itu datanglah syafaat Al-Quran yang akan membantu kita dan yang akan menolong kita. Dan paling dahsyatnya kata Imam Fatah Al-Qadi, syafaat Al-Quran itu mencegah kita dari kobaran api neraka, sedangkan syafaat ibadah-ibadah yang lain menolong kita dari kobaran api neraka. Mencegah dan menolong itu berbeda ya Pak Ridwan ya. Nah, kalau mencegah kita tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka, tetapi kalau menolong dikasih hukuman dulu, dikasih sanksi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru ditolong, diberi syafaat ya dari ibadah-ibadah yang lain, kemudian baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini, kemudian keluarga kita yang ada di rumah dimanapun berada, Allah istiqomahkan selalu bersama Al-Quran, sehingga nanti di akhirat kita dikumpulkan di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala bersama sang pelopor Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini ya yang dapat Ustadz Ali sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrum minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali yang sudah sharing ilmu kepada kita tidak jauh dari Al-Quran. Kenapa beliau menyampaikannya tidak jauh dari Al-Quran? Satu, pas kita di bulan Ramadan. Yang kedua, pas keahlian beliau pun di bidang Al-Quran. Yang ketiganya memang beliau kesehariannya dengan Al-Quran, Ustaz, insya Allah. Maka salut, terkadang saya kalau lihat Ustadz Ali ngapain duduk di tiang masjid, ternyata buka Al-Quran murojaah, persiapan imam bilangnya. Tapi saya yakin
pernah bertanya sama antum bahwa Ustaz, apakah murojaah itu wajib? Apakah hanya untuk persiapan jadi imam saja? Murojaah itu wajib bagi yang sudah menghafal Al-Quran. Misalnya dia hafal juz 30, wajib untuk mengulang ataupun murojaah juz 30 tersebut. Jadi hukumnya wajib yang sudah dihafalkan. Itu Tuh, murojaah. jadi pelajaran buat kita semuanya. Tapi jangan sampai jadi alasan gara-gara murojaahnya wajib gak mau menghafal, Ustaz. Ini ada pesan Nabi Pak Ridwan. Kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak melihat dosa besar kecuali orang yang telah menghafal ayatnya kemudian dengan sengaja dia melupakannya. Nah, Dan betul. menurut para ulama itu bukan orang yang menghafal saja, orang yang mahir atau bisa baca Al-Quran tetapi tidak mau membaca Al-Quran sama. Nah, Sama. itu yang terkadang kita yang nggak tahu. Jadi seakan-akan kita nyari aman. Nih banyak nih. Terkadang, aduh gara-gara belajar saya jadi banyak dosa. Aduh gara-gara saya dengar ceramah saya jadi tahu itu tadi dosa. Itu banyak seperti itu. Bahkan cerita itu walaupun sekedar goyonan, tapi fakta yang ada di lingkungan itu seperti itu. Padahal kalau tadi kita melihat dari penjelasan Ustaz Dahli bahwasanya orang yang sudah tahu dia